Iya, terlalu bersabar dengan suami yang wataknya peselingkuh itu nggak baik, Bun. Bahkan dampaknya itu bisa membahayakan diri sendiri, anak, dan orang lain. Ya, kok bisa? Baik, simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, dari berbagai kasus perselingkuhan yang masuk ke saya setiap hari, saya sebenarnya miris, Bun, ketika membayangkan hidup bersama suami model peselingkuh. Ya, artinya kalau saya bilang suami model peselingkuh, berarti ya suami ini sejak sebelum nikah udah hobi selingkuh. Bahkan ketika sudah menikah pun dia masih tega selingkuh. Hobi jajan dengan banyak wanita, bahkan tidak merasa berdosa sama sekali memamerkan kemaksiatannya. Ketika Bunda mencoba menyadarkan suami tipe ini, ya dia akan berontak, marah-marah, membela diri, lalu balik menyalahkan Bunda, serta menunjukkan berbagai perilaku toksik lainnya. Ya bahkan mungkin sampai membuat Bunda itu insecure, minder, dan gak pede sama diri Bunda sendiri. Ya kalau menurut saya, bertahan dengan suami seperti ini tuh hanya menyanyiakan hidup kita. Ya ini terlepas dari pilihan pribadi Bunda masing-masing. Bunda sendiri bebas memilih mau bertahan atau bercerai. Ya tapi kalau saya akan memilih bercerai daripada menghabiskan umur saya untuk orang yang tidak menghargai komitmen pernikahan. Nah bahkan ada cerita nih Bun, ada seorang istri solihah, muslimah yang taat. Beliau punya suami yang hobi selingkuh dengan banyak wanita. Jadi tiap minggu itu ada aja wanita lain yang dia ajak berzina. Ya na'udzubillah min dzalik. Si istri ini merasa harus bersabar dengan kelakuan suaminya. Meskipun beliau ini sebenarnya nggak kuat ya, dan yang terjadi kemudian ya adalah beliau yang tidak berdosa ini terkena penyakit kelamin gara-gara penyakit yang ditularkan oleh suaminya yang hobi main perempuan. Ya sahabat Bunda, itulah salah satu alasan kenapa zina itu haram. Bahkan Allah sendiri itu sudah menegaskan dalam surah Al-Isra bahwa sesungguhnya zina adalah jalan yang paling buruk. Dan bertahan dengan suami pezina itu ya sangat tidak dianjurkan bagi wanita muslimah yang beriman. Karena pada dasarnya Islam itu selalu menjaga dan memproteksi umatnya dari berbagai kerugian baik fisik, materi maupun mental. Ya jadi bercerai dari suami yang hobi berzina itu buat saya adalah harga mati. Ya kecuali kalau memang si suami ini mengaku salah, minta maaf dan ingin bertaubat. Nah itu lain cerita Bun. Oke, lalu yang kedua, ini ada kasus lagi Bun ya, seorang istri memaksakan diri bertahan dengan suami pezina. Bahkan suaminya ini gak cuma hobi zina ya Bun, tapi juga KDRT. Ya karena memaksakan diri untuk bertahan ya akhirnya beliau sampai depresi. Dan tiap pagi saat sampai ke kantor ya tempatnya bekerja, beliau selalu masuk ke toilet untuk membentur-benturkan kepalanya di tembok. Karena saking gak kuatnya sama kelakuan suaminya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, jangan memaksakan diri. Ya Bunda perlu ukur kemampuan diri Bunda saat harus bertahan dengan suami yang zalim. Lalu yang kedua, Allah itu tidak ridho pada kezaliman di muka bumi. Innallaha la yuhibbu dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya jadi, kalau dari ulasan kali ini, simpulannya adalah ya buat apa kita bertahan dengan orang yang Allah sendiri itu nggak ridho sama dia. Ya khawatirnya justru akan banyak bencana nantinya. Nah akan beda cerita nih Bun, kalau suami yang selingkuh ini bukan karena watak ya, bukan karena hobi, dan masih ada indikasi bahwa dia punya potensi untuk taubat. Nah ini baru perlu kita sadari dan ikhtiarkan pelan-pelan. Kalau Bunda di rumah saat ini menghadapi fase diselingkuhi yang mana suami Bunda masih punya potensi untuk sembuh, baik Bunda bisa ikhtiar bersama saya secara profesional. Bunda tinggal mendaftar saja melalui nomor yang ada di sini Bunda. Baik, saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.